Waalaikumsalam. Sini Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu ini? Ada keperluan apa nih, Bu? Ya Pak, kebetulan Bapak ada di sini, boleh bincang-bincang Pak? Oh, sangat boleh, Bu. Kebetulan hari ini Anda lagi ada kegiatan sehingga insya Allah bisa berbincang apa yang Iya Pak, terima kasih Pak ya sebelumnya atas waktu Bapak yang Bapak berikan kepada saya. Jadi kebetulan saya ini Pak mau bincang-bincang Pak tentang proses pembelajaran di kelas Pak. Iya, jadi mungkin bisa diperjelas mungkin apa tujuan daripada ibu ini ingin ngobrol, dan saya pun pastinya senang hati untuk ngobrol dengan ibu ketika misalnya ada tujuan yang dalam hal ini diungkapkan. Silakan. Iya Pak, baik. Jadi beberapa hari ini Pak, saya merasa di kelas ini saya merasa kurang efektif Pak dalam mengajar. Saya sebenarnya sudah cari teman untuk sharing-sharing, dan kebetulan ketemu Bapak, dan mungkin saya cerita-cerita saja sama Bapak. Iya, jadi ini Pak, di dalam kelas saya itu saya merasa kurang efektif Pak dalam mengajar, karena saya melihat dari siswa-siswa saya yang kurang aktif Pak dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu Pak. Jadi sepertinya saya merasa, apa ya, kenapa ya seperti ini bisa terjadi di dalam kelas saya seperti itu Pak. Mungkin ada apa ya, ada sesuatu yang harus saya perbaiki seperti itu sehingga anak-anak saya bisa aktif lagi gitu Pak. Ya, jadi dari beberapa ibu saya bisa sebutkan tujuan ibu dalam kegiatan dalam sini itu karena ibu punya masalah dalam kelas, terutama dengan proses pembelajaran ya Bu ya. Betul Pak. Dengan siswa ibu yang mungkin ya kurang aktif, ada yang mungkin kurang semangat dalam belajar, padahal mungkin ibu sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang dibuat kan Betul Kak? Pak, betul Ya, Pak. baik. Selain itu kira-kira ada lagi tidak yang menghambat? Ya itu Pak, ya itu saja saya merasa padahal saya sudah mengajar sesuai dengan RPP yang saya buat. Saya sudah optimalkan apa yang sudah saya rancang. Ternyata hasilnya bisa dilihat dari keaktifan siswa itu sangat kurang Pak. Seperti itu. Jadi saya cuma apa ya yang harus saya lakukan seperti itu. Kalau saya bisa tangkap, intinya ibu ini sudah melakukan kegiatan pembelajaran, perencanaan, namun masih merasa bahwa siswanya masih rapatnya dan sebagainya. Menurut ibu, kalau dalam kapasitas ibu, ini ibu kalau dari skala 1 sampai 10, ibu ini dalam perbuatan yang sekarang dilakukan itu di skala berapa? Saya merasa kalau saya hanya bertahap antara 6 dan 7. 6 dan 7. Berarti nanti itu ada pengembangan ya, ada masalah ibu ya. Seperti itu. Dan kira-kira ada tidak suatu kekuatan ibu atau kelebihan ibu yang ibu miliki guna mengatasi masalah dalam kelas untuk keaktifan siswa ini? Jadi saya sudah merancang sudah merancang RPP ya Pak ya. Jadi saya merasa bahwa itu skalanya hanya 6 dan 7 dalam hal keberhasilan. Jadi saya mungkin berpikir Pak, barangkali saya harus menambah dengan berbagai metode pembelajaran, barangkali seperti itu Pak. Nah itu dia, jadi gini, berarti ibu ini kayaknya sudah mendapatkan sesuatu dalam hal pengembangan itu. Jadi kira-kira solusi dari hal itu agar lebih berkembang, lebih meningkat aktivitas siswa, semangat siswa, itu kira-kira selain yang tertuang dalam RPP, ada tidak kekuatan ibu yang ingin dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah? Ya, jadi selain Pak model dari pembelajaran yang mungkin yang saya akan lakukan, model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi sehingga mengaktifkan siswa. Dan jikalaupun hal ini masih tidak efektif lagi, misalkan hanya skala naik lagi rentangnya 7 sampai 8, saya sebenarnya Pak mau skala 10 Pak. Betul, harus itu. Iya, jadi mungkin hal yang saya
lakukan Pak, karena saya sudah pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan lakukan pembelajaran diferensiasi itu Pak. Itu dia, tepat sekali. Jadi ibu ini karena sudah pernah mendapat perlakuan sebelumnya, yaitu mendapatkan pembelajaran itu, aplikatif inilah yang tentunya ibu akan terapkan sebagai momen untuk mengaplikasikan guna siswanya akan lebih aktif misalnya, ya kan? Iya, Jadi selanjutnya ibu kira-kira melakukan suatu rencananya, ibu kira-kira memprioritaskan mana dulu nih untuk melakukan kegiatannya? Kan tadi ibu mengatakan bahwa ada menggunakan model nanti yang lebih basis. Jadi untuk tentang prioritas itu Pak, saya tidak ada memprioritaskan yang mana. Saya akan melakukan combine antara pembelajaran model pembelajaran yang bervariatif dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran ini berpihak kepada murid. Sehingga murid saya semuanya bisa aktif karena sesuai dengan minat bakat mereka yang saya lakukan seperti itu Pak. Ya, tadi mengatakan ada pembelajaran bervariatif. Kira-kira apa pembelajaran bervariatif apa yang ibu kira-kira? Iya, jadi pembelajaran bervariatif itu Pak, misalnya pembelajaran yang menggunakan permainan peran sehingga semuanya aktif, misalnya role playing, iya seperti itu Pak. Jadi dia bervariasi Pak. Nah, cocok sekali. Saya senang sekali dengan itu karena ibu sudah mengungkapkan kelebihan dan ternyata ibu tahu bahwa kelebihan itu ibu bisa gunakan untuk mengatasi masalah ibu. Nah, sekarang bagaimana kira-kira komitmen ibu ke depan untuk lebih menstabilkan atau lebih menyelesaikan masalah atau kegiatan ibu atau rencana ibu? Ya, jadi komitmen saya Pak itu saya akan lebih giat dalam artinya melakukan suatu pembiasaan kepada anak melalui pembelajaran itu, sehingga itu menjadi pembiasaan untuk anak-anak dalam hal pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Jadi betul, jadi sudah ada komitmen dalam kegiatan ibu, utamanya pada pembelajaran. Iya. Komitmen ini pasti membutuhkan waktu ya. Kira-kira kapan ibu akan melakukan ini? Jadi kalau dikatakan kapan Pak, seandainya bisa hari ini Pak, seandainya saya bisa melaksanakan hari ini karena itu adalah sebuah komitmen harus dilaksanakan. Tentunya pasti punya perencanaan. Iya. Nah, perencanaan ini berarti kita bisa kayaknya pekan depan mungkin saya mau mendengar nih, ini kisah-kisah baik setelah ibu melakukan aksi ini. Saya mau jadi pekan depan insya Allah mungkin kita bisa bersharing lagi ya, mendengarkan keberhasilan ibu tentunya sehingga ibu sudah berada di skala 10 gitu. Nah, terakhir Bu nih, kira-kira ada tidak yang bisa membantu ibu dalam kegiatan? Iya, dalam hal ini yang bisa membantu saya, boleh saya mengambil rekan sejawat Pak. Jadi rekan sejawat itu bisa kami saling berkolab atau bisa sharing sama-sama sehingga juga dia mengetahui, sehingga menjadi bahan untuk dia juga di kelasnya dia Pak, seperti itu. Saya salut sama itu. Nah, itu dia. Jadi semoga pekan depan ini kita bertemu lagi Bu ya, bertemu lagi. Jadi harapannya adalah dengan yang tadi dikatakan itu sudah luar biasa. Jadi sudah ada komitmen, sudah ada. Mudah-mudahan saya doakan ya, saya doakan aksi ini akan berhasil, akan tetap. Amin. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak Nisa. Tidak Pak. Ya, terima kasih. Aduh. Pagi. Ya. Gimana? Keadaan hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya sehat-sehat juga. Keluarga bagaimana Pak di rumah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua, anak istri alhamdulillah sehat semua. Ada sesuatu mungkin sehingga panggil datang-datang duduk-duduk kemudian ya? Iya nih Bu. Aduh, gimana ya? Mulai dari apa ya? Ini Bu, sebenarnya ada sedikit masalah Bu terhadap pembelajaran di kelas saya gitu. Iya, sehingga
berkenan mungkin kiranya Ibu bisa mendampingi atau memberikan semacam arahan pada saya tentang masalah saya di kelas. Oh iya iya, maksudnya ayo kita bincang-bincang sama-sama mungkin. Nanti dengan kita berbincang-bincang ini ada solusi dari permasalahan Pak Amir. Itu sebenarnya yang saya harapkan Bu. Ya jadi masalahnya apa ya Pak Amir ya? Nggak bisa lebih ya. Iya iya. Jadi kelas saya itu saya kan ini sudah membuat rencana pembelajaran, kemudian sudah melakukan aksi atau kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi saya lihat anak-anak saya itu kurang aktif, kurang semangat ya kayaknya sepertinya. Jadi hampir semua lah begitu lah. Ya sekitar 50% lah siswa saya itu kayaknya kurang senang kalau saya sudah mengembangkan langkah-langkah pembelajaran dengan baik. Namun kenyataan di kelas itu siswa saya itu ya seperti tadi kurang semangat, kurang mau bertanya, bahkan juga canggung dan tidak ada keberanian untuk menjawab. Saya pusing juga Jadi saya ini Pak Amir ini merasa apa ya pembelajaran di kelas tidak efektif ya Pak Amir. Padahal Pak Amir sudah memaksimalkan apa yang harus Pak Amir kerjakan dalam proses PPN karena sudah sesuai dengan LPP. Iya. Jadi gimana ya Pak Amir ya? Pak Amir nyaman nggak dengan keadaan seperti ini? Itu dia Bu. Karena siswa saya ini kan ya baru beberapa hari karena baru kenaikan kelas ya kan. Jadi baru beberapa sebulan lebih lah ya, sehingga tidak saya menyesuaikan dengan siswa saya ini. Nah, saya sebenarnya tidak nyaman Bu dengan masalah ini, sehingga saya merasa bahwa saya sudah buat pembelajaran, mungkin ada juga media berupa slide, PowerPoint saya buat dengan di rumah dengan baik kok. Sedikit saya akan terasa tidak puas gitu Bu sebagai guru yang jadi siswa. dalam hal ini Pak Amir merasa apa yang Pak Amir lakukan itu gagal ya Pak Amir ya, sudah maksimal. Kira-kira Pak Amir ya supaya dia itu Pak Amir sudah memikirkan nggak apa langkah yang Pak Amir harus lakukan supaya ini pelajaran lebih menarik lagi anak-anak. Pasti ada sesuatu sehingga anak-anak ini merasa bahwa biasa aja. Kira-kira Pak Amir ya apa yang mungkin harus ada perubahan dari apa yang Pak Amir lakukan. Kira-kira kalau Pak Amir pikir-pikir apa ya yang harus Pak Amir lakukan? Sepertinya ini Bu ya, saya pernah sekali Bu ya, itu anak-anak saya pernah saya lihat pada saat istirahat mereka kayak acting, bermain peran gitu, maksudnya acting gitu. Dan pernah saya baca Bu, ada satu model pembelajaran yaitu model bermain peran itu bisa diterapkan. Kayaknya bisa Bu, kayaknya saya harus menggunakan model pembelajaran yang bermain peran, karena saya lihat ada beberapa siswa itu suka seperti itu, dan ada juga siswa itu kalau saya putarkan video dia suka gitu. Apa kiranya ada pembelajaran yang mengarah ke minatnya? Oh iya. Jadi Pak Amir sudah memikirkan metode yang Pak Amir lakukan. Pak Amir menggunakan metode pembelajaran bermain peran. Tetapi Pak Amir masih berpikir, kira-kira ada nggak pembelajaran lain yang bisa melibatkan semuanya? Jangan sampai hanya ini saja yang bermain peran, yang lain lagi ada yang suka nyanyi atau apa. Mungkin ada lagi pembelajaran yang bisa mengaktifkan semua Pak Amir ya? Ya pernah Bu, saya pernah dapat nih, karena ini kan sekarang sudah dunia merdeka Bu ya. Saya juga pernah 2 kali kalau nggak salah saya diutus untuk melakukan kegiatan pelatihan, dan ternyata kayaknya ini tepat Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan klasifikasian ataupun pemetaan yang mana siswa yang butuh dengan audiovisual, yang mana audio, yang mana kinestetik. Nah mungkin Bu nanti saya akan buat semacam kelompok Bu yang kinestetik ini yang suka saya berikan bermain peran Bu. Nanti kalau yang suka audiovisual saya kasih tayangan video Bu gitu, sehingga dia paham dengan materi saya.
kok. Luar biasa ini Iya, bosan Pak Amir ya. Jadi Pak Amir ini sudah terbuka apa yang harus dilakukan ya Pak Amir ya. Alhamdulillah ini. Ya, wah, luar biasa ini kita berbincang-bincang seperti ini Pak Amir ya. Ya. Iya. Kira-kira kapan itu pelaksanaan Pak Amir ingin laksanakan itu supaya ada perubahan di kelas Pak Amir? Wah, ini yang membuat saya semangat ini. Iya, iya, iya. Kan saya bicara sama ibu, ini saya ketemu sama ibu. Jadi tadinya saya galau sih kan. Jadi pokoknya setelah pulang dari ibu, selesai dari ibu, saya langsung buat suatu perancangan Masya pembelajaran. Allah, luar biasa. Saya buat suatu skenario pembelajaran untuk mereka bermain. Kemudian saya buatkan video pembelajaran dan kemudian saya tuangkan dalam perangkat pembelajarannya, Bu. Jadi dalam hal ini saya akan merancang, kemudian saya akan mengevaluasi refleksi menjadi sekitar 1 mingguan untuk kemudian sekitar saya bisa melihat hasilnya. Masya Allah, 1 minggu lagi saya akan melihat proses pembelajaran Pak Amir di kelas. Bisa? Bisa. Oke, luar biasa. Jadi Pak Amir sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Amir dan kita berbincang-bincang seperti ini. Saya sangat senang sekali dengan Pak Amir ini karena Pak Amir ini termasuk guru teladan di sekolah saya ini. Iya, guru yang saya bilang, kenapa sih lihat Pak Amir kayak galau-galau gitu, sepertinya ada sesuatu juga ya. Luar biasa ya Pak Amir ya. Ya, jadi tetap semangat mengajar anak-anak kita Pak Amir ya, supaya anak kita menjadi anak penerus bangsa. Iya. Jadi insya Allah Bu, saya betul-betul berkomitmen ya, komitmen nanti betul-betul akan melakukan ini dari awal, maksudnya dari kegiatan perencanaan saya. Kemudian saya melakukan refleksi, kemudian melakukan penelitian lanjut terhadap hasilnya. Insya Allah saya akan bisa mengaktifkan siswa lain saya sehingga saya tidak galau lagi. Iya, luar biasa Pak Amir ya. Semoga sukses Pak Amir ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir, CGP yang ke-5. Saya di sini sebagai pengamat dan akan memberikan komentar terhadap coach dalam hal tersebut. Selamat pagi, selamat wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Jadi setelah tadi saya mengamati, itu kan tadi melalui kegiatan coaching ya, dan Ibu sebagai coach. Jadi setelah saya lihat tadi, Ibu ini betul-betul sudah melibatkan kehadiran penuh dalam melakukan coach karena Ibu sudah memberikan zona nyaman, rasa tenang kepada yang di coaching atau coaching, sehingga yang coaching ini saya melihatnya dengan gamblangnya mengungkapkan permasalahan dan solusinya dari ini. Jadi Ibu luar biasa, Ibu sudah melibatkan kehadiran penuh. Yang kedua, Ibu sudah membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang aktual, yang pertanyaan yang dapat memancing si coach untuk menjawab pertanyaannya atau menemukan sendiri dengan kekuatan yang dimiliki. Hebat. Kemudian yang kedua, berdasarkan alat coaching, itu Ibu sudah menerapkan alat kita ya, di mana yang pertama Ibu sudah mengarahkan tujuan apa dari coaching. Yang kedua, Ibu sudah melakukan kegiatan identifikasi dan mengenal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Ibu sudah mencoba untuk memberikan rencana aksi apa sih si coaching. Dan terakhir, Ibu sudah memberikan tanggung jawab kepada si coaching untuk membuat satu komitmen. Itu luar biasa. Jadi harapan saya hal ini perlu ditingkatkan, dikembangkan. Kemudian saya rasa Ibu ya luar biasa lah. Ya, terima kasih banyak Pak Amir atas pengamatannya terhadap saya. Semoga saya bisa menaungi guru-guru saya tanpa menjas mereka atas apa yang mereka lakukan. Iya, jadi alhamdulillah semoga kedepannya saya menjadi kepala sekolah yang bisa mengcoaching guru-guru saya sehingga mereka merasa nyaman untuk mengajar. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.